Kekalian Tuhan, aku meriah kelukurku baci jumpa raskam sada kehamatan kok kak baji. Aku lah nggak pernah ku Cengkareng, ku Jakarta tapi aku agak jarang. Maka meriah kelukurku tenahkan kakak Pandita Dewi, ya seniorku berenda, iya berenda Pandita aku sama Kodim waktu aku anak sekolah dengar. Maka di acara tenda inisiatif Permata wajar jenape naik KKE Krina nga Permata koncona, semua acara-acara Permata itu hidup. Maka dekah karena ya ibatam lah mereka lah mulih karena orang membutuhkan banyak pelayanan dan kedekatan seperti Kak Dewi. Aku terjangkit ngesti siti gaya-gaya KKE, maka aku biasa gundari orang-orang yang sangat dekat dengan dunia muda. Kekalian Tuhan bujur pe, aku saya kuliah nendak kuidah partisipan tada 89, luar biasa. Janah bujur pe man bandu anak kami Permata yang ku dengar tadi adalah inisiator dari acara ini. Ndak udan kak jenda sambil ikar suara perkas siti-siti. Bujur pe nggoyaturkan Bapak semiring mergana restoran kami Bro Ginting enda acara tenda dengan baik. Melala kita berpartisipasi dua sapa me kakak kata sambutan pertuan ta abang Bapak Sipra Depari, pokal grup Mamre Permata itu keren-keren semua. Itu nah arti persekutuan. Kali akan ku bahas betapa pentingnya kita memahami makna dari sebuah persekutuan. Janah bas kesempatan enda rekutkan tema pilih Permata. Laku tak tanggo bocor man Permata tahun depan adalah tahun apa ya, tahun pemuda. Kuaka 4 kena kelenda gelah kari pertua akan beperunggun. Ulana minogan-nogan suruh-suruh kami tena kuaka. Maka 4 kena kal sekelenda. Aku pe ku gegehi kelmenda karena aku sangat senang sekali dunia muda ini kita angkatkan. Encaidah kami bahas kesempatan enda ateku mere pengantar sikit bahwa ibadah Zoom atau ibadah online itu lolek persoalan. Melala dengar kerunggun persoalan kapna. Aku mau bilang bahwa ibadah di rumah atau ibadah bertemu di gereja itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Di dunia enda sejarah Alkitab itu beribadah di rumah dan di gereja itu biasa. Di zaman Bapak leluhur merenda beribadah di rumah, banna batar-batar ikesain, ijuma. Di kala Israel berkat Mesir nari melalui padang gurun menuju tanah perjanjian, mereka beribadah di kemah suci. Maka sahia i Jerusalem, ia beribadah di bait suci. Terbuang ke Israel ku Babel, ngoka kala enda beribadah di rumah, bahkan di kamar, nggak bisa nyanyi keras-keras, bahaya. Nah, mungkin kita ingat peristiwa Daniel, Sadrah, Obed dan sebagainya. Maka di zaman Tuhan Yesus ngoka bas sinagoge, nangki Yesus ke surga, pengaruh tekanan negara Roma kembali lagi ke rumah. Maka perangka Islam ras Kristen tahun 600 balik lagi ke rumah. Tahun 1000 baru lagi balik lagi ke katedral, ke dom dan sebagainya. Jadi ibadah di rumah dan di gereja labo barang baru lah pada hitam. Janah Yesus tapi online. Ia dari dulu sudah memakai teknologi virtual. Di zaman perjanjian lama Yesus sudah bicara dengan Musa di duri menyala tapi lah masang-masang itu gaya di batang ranaman Musa pakai hologram versi PL gitu ya. Jadi ngomong dia di semak berduri nggak masang-masang, itu hologram perjanjian lama. Lalu waktu Yesus ngerana di Beru Samaria bas sumur Zakub nina sepagi masana kita kebaktin lanai i Jerusalem, lanai i Bukit Sion, tapi kebaktin bas kesah si badia online 24 jam bebas pulsa nggak bayar. Kita ngenda kurang si manfaatkan, kita kalau enda singgalar-ngalar ka usur si palar. Sementara Yesus telah 24 jam online dan speednya itu melebihi 100 kbps per second, nggak kita manfaatkan. Jadi yang rugi itu siapa gitu ya? Kita duna rugi.
Di sini kari banyak sekali teks dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu memanggil kita bersekutu dengan Dia di dalam Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kitab Korintus banyak sekali itu. 2 Korintus 13, ada Korintus 1 ayat 19, 9 ayat 1 banyak sekali. Jadi Nina, Tuhan memanggil engkau ke dalam persekutuannya yang kudus di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu memiliki aspek trinitatis, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa maksudnya? Secara ilmu Alkitab atau secara teologi, berarti bersekutu dengan Tuhan itu sebenarnya memiliki luar biasa sekali dimensi yang diizinkan oleh Tuhan. Allah Bapa itu pencipta langit dan dunia, berarti kita itu terkoneksi dengan Allah Bapa kita melalui seluruh ciptaan, jagat raya, melalui lingkungan dan sebagainya. Roh Yesus Kristus roh Yakudoni dan firman menjadi daging. Roh Kudus itu secara virtual. Jadi secara apapun ternyata Allah kita bisa ditemui. Maka di gereja saya kape ingan kebatin. Terima kasihlah karena fanatisme kita itu. Tapi sebenarnya Tuhan melebihi dari fanatisme kita itu. Allah kita melebihi batasan-batasan kerinduan kita. Maka dila terdahi kita Tuhan ku gereja. Tuhan dahi kita ku bas rumah. Sebab diri intakap nina anak sekolah minggu. Aku gereja, kau pun gereja. Gereja bukanlah gedungnya tapi orangnya. Maka dila terdahi Tuhan ku gereja, kam dahina ku bas daging du. Makanya sebenarnya setiap hari kita bertemu dengan Tuhan karena badan kita ada rumah Tuhan. Jadi enggak perlu dikhawatirkan bahwa Tuhan kita enggak dibatasi oleh pandemi COVID-19. Bersyukur sekali kita ya di Batata tidak terbelenggu oleh COVID. Mungkin kita yang sedikit khawatir terbelenggu oleh kebiasaan dan sebagainya, seolah-olah Tuhan tidak hadir jika tidak di gereja. Oke, teman-teman. Topik kita bernyenda pemuda. Tahun depan tema GBKP Pemuda adalah Berkat. Janah renungan yang kami siapkan buat kami ibas kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Ada dua teks, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maka Kejadian 2 ayat 15. Kogekan man bahanta bagenda kata Tuhan. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, teman-teman. Aku mau berbicara ini tentang betapa pentingnya anak muda bas kegeluhan enda. Enca tepat di bata manusia tu duras gembarna dilakis diberu, maka Allah memberkati mereka dan berfirman, lit telu kata-kata si luar biasa, beranak cucu bertambah banyak, penuhi dan taklukkan. Terjemahan bahasa Karosi menarikna. Maka itepa di bata manusia tu duras tempasna dilakir diberu itepana. Maka ipasu-pasuna manusia ndai nina. Ertuahlah demi dunia. Itu perintah pertama. Setelah aku cek dalam bahasa aslinya, bahasa kala Yahudi, bahasa kala Ibrani, terjemahan Karo ini keren kali. Ternyata kata ertuah itu salah terjemah banyak gereja-gereja di dunia ini. Sebab
kesegambaran kita dengan Tuhan adalah anugerah terbesar, adalah berkat terbesar, adalah tuah paling hebat. Jadi kita krinenda segambar di bata, kesegambaran kita itulah anugerah atau tuah di bata paling hebat. Keren ya? Aku malam keteku lip di bata bagi di bata si sembah kita, karena cuma dialah Allah yang meriah kelakap narban jelma bagi ia jilena. Mata kita maka dia mulia, bermartabat, terhormat ya. Dia mencipta kita sekualitas dirinya, bermulia, bermartabat, terhormat, segambar. Bicara li bagi pemimpin Indonesia dari temlarang. Saat zaman gundari payah kan darami pemimpin singgit reban rakyat na bagi ia bayak. Nah, payah darami atasan singgit reban bawahan na bagi ia jorena. Singri na melalaka kita orang tua waglarna kurang memberi ruang kemartabatan bagi anak kita. Enceng ngaku anak Yesus kita krina. Entah jang rupa Yesus na belasita, itu bahaya itu. Jadi sangat kita, Allah kita itu suka sekali membuat manusia itu bermartabat seperti dirinya. Salah satu tanda kemartabatan pertama itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, itulah tuah paling besar, anugerah paling besar. Maka dalam rangka indah kita paham ayat 28. Maka ipasu-pasu di bata manusia ndai. Mari perhatikan kalimat ini. Ipasu-pasu di bata manusia ndai nina. Ertuahlah. Jadi ertuah artinya demi talukan donienda adalah wariskanlah kesegambaranku yang ada pada engkau kepada anak cucumu, sehingga dunia akan dipenuhi oleh manusia yang segambar dengan Allah. Merti ertuah, jadi ertuah lah beranak. Ertuah bukan beranak, apalagi murid yang gondaukal. Hadir murid biasanya gelah ngo tambah beligan rumah bagi saja. Jadi kata ertuah enda satu-satunya diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia yang katakan di bata, ertuahlah. Ayoku, rupaku si kebereman kamai, berikan man anak cucu sehingga dunia akan dipenuhi dengan orang yang segambar dengan Allah. Man rubia-rubialah bagian di bata. Maka adilit kita orang tua lupa mewariskan kesegambaran Allah dalam diri kita kepada anak ta. Lar tuah gelarna rana. Beda kalau rana ras ertuah, apalagi ermurid. Beda kali. Maka aku agak manbantu orang tua. Coba kari tatap rupa anak teh ditutus teh ngajari sar kini teh kan ertuah ngai kita nane bapangku. Tapi di lo dia teh tang ngajari kini teh kena enam si rana gelarna. Kita lah suruh dibata rana ertuah. Maka bahaya kalau dili orang tua lah dia teh nak kini itu kena anak-anak. Dan paling bahaya jika gereja tidak memberi perhatian itu pada anaknya, karena gereja jenis ini tidak akan layak disebut dengan gereja diberkati. Gereja yang diberkati dan tertua adalah gereja yang peduli pada anaknya, karena itu perintah pertama. Diperdiatakan, coba adilik lebih-lebih di Alkitab bahasa Karo, ipasu-pasu di bata manusia dai nina. Ertuahlah. Jadi pasu-pasu itu ada dalam kalimat perintah. Ipasu-pasu di bata manusia ini ertuahlah. Itulah perintah pertama. Jadi pasu-pasu itu sebenarnya ada dalam kata kerja. Pasu-pasu itu tidak hanya bonus. Jadi pasu-pasu itu semacam kerja. Ertuahlah. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa berkat itu kan bonus. Setelah kita reban kebaikan, bujur-bujur, retoto, lalit lat sitik pe, berap-berap pudi mutue kari atau karabune mekuah te di bata, diberkatilah kita. Itulah bagai-bagai melalak pemahaman ta. Tapi kata diberkati pertama dalam Alkitab itu adalah kalimat perintah, kata kerja. Ipasu-pasu di bata manusia nai nina ertualah. Di dalam mempedulikan anak, itulah berkat itu real jadi milik kita.
Jadi gereja yang tak kerja itu tidak gereja yang diberkati. Orang tua yang tidak peduli pada pertumbuhan spiritual anaknya bukan orang tua yang diberkati. Kenapa? Karena tupung kita peduli mentransfer kesegambaran kita dengan Allah. Dalam proses mentransfer itulah berkat itu menjadi hidup. Pertuahlah. Jadi uga gelah topik percakapan ta fokus pada uga maka gereja artuah itu menjadi bagian penting pada malam hari ini. Jadi kekelani Tuhan, aku kuy perdiate kenenda lit telu perintah artuahlah demi dunia nda alu jelma si segambar di bata. Maka di sinendai ayat lanjutannya jaga kelengi dunia nda. GBKP mempercayai bahwa anak-anak ta adalah generasi penerus gereja. Oke, ini menarik ini untuk dibahas. GBKP mempercayai bahwa anak ta adalah generasi penerus gereja. Betul itu. Tapi perlu dalami lebih dalam bahwa generasi penerus itu kadang-kadang bisa menjadi salah tafsir. Salah tafsir menjadi salah cara kerja. Salah mempersiapkan. Anak-anak kita bukan saja penerus gereja. Mereka adalah pemilik gereja saat ini. Tadi gereja berpikir bahwa anak kita hanya penerus atau masa depan gereja, mereka hanya akan berkiprah nanti. Insya kita metua. Ternyata anak-anak itu bukan generasi penerus nanti. Mereka adalah pemilik gereja masa kini. Tadi si perdiatekan, anak remaja hanya akan mampu meneruskan apa yang mereka imani dan mereka alami saat ini. Jika mereka tidak terlibat sepenuhnya dalam perjalanan kehidupan gereja, mereka bukan menjadi generasi penerus, tapi jenazah dari generasi sabotase. Saya pagi jadi pertua dia akan kurang tirgap na kita kerina emeritus. Engkai gelahia jay. Tapi ya di Gundarinari ya ikut, dia akan paham itu apa artinya gereja berdoa, bergumul, banting tulang, keringat, cucuran darah, dan sebagainya. Maka di sini sejak lama dalam Alkitab itu tokoh-tokoh sir berita semeriah dan kerina serayan di Bata hampir 80% anak muda. Mari si perhatikan. Nabi-nabi hampir kerina anak perana. Yesaya, Jeremia, Daniel, Abednego, Sadrah, Mesah, semua anak perana. Ajar-ajar Yesus 10:2 lalit pertua dia akan res emeritus. Paulus pe anak perana. Nande Yesus pe sing udah-udah. Bapana pe anak perana. Singrina Yesus tapi permata maka takdu. Yesus tapi permata, bukan orang tua. Jadi ternyata sejarah Alkitab mencatat perkembangan berita semeriah itu nggak pernah terlepas dari generasi muda. Maka bahaya kalau gereja adalah peduli man generasi muda. Luar biasa ya. Maka idah kami Musa penggo ipersiapkan di batu waktu anak perana benar. Mencababana bangsa Israel darat Mesir nari ipersiapkan kedua anak perana. Joshua, Kaleb. Mereka adalah orang-orang muda yang ikut dalam perjalanan sejarah Israel, ikut mengalami pahit getirnya perjalanan padang gurun, dan merekalah yang menjadi generasi penerus Musa. Bukan setelah sampai di Yerusalem atau di tanah Kanaan. Jadi ternyata membentuk generasi muda dalam sejarah Alkitab itu tidak setelah mereka dewasa. Aku sering bertanya-tanya pada Tuhan, gua maka entrem kala sila nga dewasa pilih du jadi serayan du teku. Kenapa harus orang muda? Mata kan anak muda nda langabo matang, pengalaman masih sedikit, kira-kira begitu.
Aku sendiri kadang-kadang natap-natap anak tai nguda dengar kalau anak tenda tah labo karirator dia jete kubure. Dan apakah Yesus tidak tahu bahwa generasi muda ini terbatas? Pasti tahu. Dia pasti tahu, sangat tahu. Lalu kenapa? Ternyata pembentukan masa depan gereja sangat berhubungan dengan bagaimana kita memartabatkan, menghargai dan menghormati orang sejak dini, bukan nanti. Aku kuperdetekan ke Paulus. Paulus ternyata anak peranaka. Dan Paulus adalah kak pompo. Lahir jabur zabu anak perana ya lala. Sana asam tua. Anak perana pangkai. Jadi anak rohanina seperti Timotius, Titus, Filemon dan sebagainya. Kuakap 2 bulan terakhir enda bahan PJJ terus PA surat-surat Paulus kirina Timotius, Filemon, Titus, Tikikus dan semua ya. Kenapa? Udah terbaik. Tapi memberi kepercayaan kepada mereka yang belum baik adalah strategi terbaik untuk membangun masa depan. Penerimaan adalah gerbang masuk membangun kehidupan paling bagus. Maka adikku perdetekan cara Paulus usur empegegehi anak-anak nasi Timotius, Titus, Filemon. Adisi perdetekan kari surat-surat Paulus. Kerina berawal dari bagaimana Paulus menerima, mencintai dan memartabatkan mereka. Contoh, Pauna, surah endabas aku nari Paulus. Man anakku si Timotius. Si ertutus atebas kinisran. Si nade bapana bagenda. Si nini bulang na bagenda. Bagi kira-kira. Jadi cakup pelajari Anda secara kejiwaan juga strategi membuat orang lain menjadi cepat dewasa, matang dan baik adalah dengan memartabatkan mereka. Bukan dengan meragukan mereka dan membatasi mereka. Berapa banyak di antara kita orang tua yang kadang-kadang gagal membangun anak kita atau gagal memberi nasihat, bukan karena nasihat kita tak paten. Labor kita kan kita orang tua kurang referensi. Labor kita kan pernah si baca Mario Teguh. Labor kita telah pernah sih baca buku-buku populer dan keren. Tapi mari perhatikan Paulus. Paulus itu sangat memartabatkan anak-anaknya. Anakku siku kelengi, si Timotius, si Titus, siku tandai, erkitekan kini tekendu, erkitekan kesetiandu, langtah Paulus ngkalakan dalau beresa. Tapi begitulah Paulus memartabatkan orang lain. Ada berapa kita menjadi gagal menasehati perpuluhan. Labor kita kenlah kita sarjana. Bukan karena kita tidak S1, S2, lah pernah si baca tafsir, lah pernah si baca Alkitab, tahu. Tapi semua nasihat jika tidak dibangun dalam proses kedekatan dan proses memartabatkan orang lain tidak akan menangkap pesan kita sebagai pesan cinta, hanya sekedar kritik atau sekedar saran dari orang yang jauh lebih pintar kepada orang bodoh, dan itu secara kejiwaan membuat mereka resmi, tampak longor dan kita tampak hebat. Dan itu sebenarnya tidak pernah diperagakan dalam Alkitab. Maka dimbangun anak muda tateta, ula mejinna usur belaskan, mejilena lah. Coba siban kari daftar keunikan dan kemantapan anak-anak kita, lalu ucapkan itu dan mereka akan menjadi seperti itu.